ibadah WBI. Kita masih ada di online, tapi kalau mau datang lebih bagus, kita kumpul bersama ya. Ditunggu minggu depan, Selasa depan. Mari kita mulaikan dengan ibadah ini dengan doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sehat, kami aman, cuaca baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau baik, karena Engkau setia pada setiap kami Tuhan. Kami seringkali tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menginginkan Engkau karena Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau karena Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Dan kami sudah mengecap dan melihat perbuatan kesetiaan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah WBI ini milik-Mu Tuhan. Engkau berkuasa penuh Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Engkau berkuasa penuh, kuasai setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang bersama-sama Tuhan Yesus mencari wajah-Mu, yang bersama-sama merindukan Engkau, yang bersama-sama menginginkan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Tambah-tambahkan kami cinta Engkau Tuhan, tambah-tambahkan kerinduan kami kepada-Mu Tuhan, supaya kami mampu hanya memandang kepada-Mu, supaya kami selalu bersyukur untuk perbuatan-Mu, supaya kami selalu Tuhan berkata Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah ya Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ramide, Nurli, semua keluarga Tampu Bolon Tuhan. Engkau yang menyembuhkan Dapot Tuhan. Engkau yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan iman, sehingga kami dapat bersaksi, mereka dapat bersaksi. Semua karena Engkau, semua karena pertolongan-Mu, semua karena bimbingan, semua karena setiap-Mu Tuhan. Ibu Manurung seluruh keluarganya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan Tuhan Yesus kemampuan, sukacita yang daripada-Mu, karena Engkau Allah Roh Kudus, Engkau penghibur itu. Terima kasih Tuhan. Bapak Sitorus dan untuk Ibu Sitorus seluruh keluarganya Tuhan, seluruhnya Engkau yang kuasai, Engkau yang kuasai semua Tuhan. Cipeti seluruh keluarganya Tuhan, seluruh keluarga, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya semuanya Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Jenis Tuhan bersama Kolok dan semua anak-anak, menantu dan cucu-cucunya bersukacita Tuhan. Ibu Pardede Tuhan beserta seluruh keluarga, Ibu Rita, Pak Manungso beserta seluruh anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Ibu Ros juga Tuhan bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucunya Tuhan. Ibu Erika Tuhan beserta seluruh keluarga. Ibu Silaban Tuhan, Engkau yang hiburkan, Engkau yang kuasai, Engkau memberikan kesehatan. Semua Tuhan WBI kami, juga Ruth Tuhan yang setia kepada-Mu, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Maria, Engkau yang memberikan Tuhan Yesus, kami selalu bersama-sama bergandengan tangan mencari wajah-Mu. Cilija Tuhan beserta seluruh anak-anak, menantu dan cucunya. Chihuahua Tuhan beserta anak-anaknya, menantu dan cucunya. Meling Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa semua WBI Tuhan. Terus kami merindukan Engkau, terus kami mencari wajah-Mu. Dwi Tuhan Yesus, jangan dia Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, memberkati suami-suami Tuhan, memberkati anak-anak, bahkan menantu dan cucu-cucu yang sekolah melalui online Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau hiburkan Tuhan, mereka bisa sekolah dengan baik seperti dalam tatap muka. Tolong Tuhan Yesus berikan bahkan cucu-cucu kami Tuhan bisa sekolah serius Tuhan, tidak main-main. Hanya Engkau yang mampu Tuhan Yesus.
Jesus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Yang haus, kami merindukan aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh benar Tuhan. Kasih-Mu
menjadi orang yang bisa menyenangkanmu saja Tuhan. Waktu Yesus menyenangkanmu, oh, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan hatimu. Oh, menyenangkan
Tuhan, tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Mari angkat tanganmu, ada yang berbeban berat dan punya masalah. Sesaatlah
virus corona ini Tuhan. Kami berdoa siapapun mereka Tuhan, kuatkan mereka. Oh, sehatkan mereka, sembuhkan mereka, berikan pengharapan pada mereka, berikan gembira dan sukacita pada mereka, sehingga mereka akan kuat, imunnya akan bertambah besar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat membuat mereka lemah, karena mereka harus sembuh Tuhan, mereka harus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh dunia akan sembuh Tuhan dari COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ada di Indonesia, Jakarta, Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, buat Tuhan Yesus, oh dapat Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah pemeriksaan swabnya Tuhan Yesus hari ini Tuhan menyatakan negatif dalam nama Yesus. Biarlah dia sembuh dalam nama Yesus. Dapat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kristi juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua mereka Tuhan yang memerlukan pertolongan Tuhan mengalami kesembuhan. Tuhan, sembuhkan Rafide, paru-parunya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dan juga Tuhan Yesus jantungnya. Oh Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada pengentalan darah dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Rafide, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, Junet terus disembuhkan Tuhan. Jantungnya sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, semua mereka Tuhan, oh mengalami kesembuhan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan cepat keluar dari COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Cepat ditemukan Tuhan Yesus vaksin ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik. Mereka yang bermasalah dalam segi Tuhan Yesus keuangan Tuhan, Bapak Engkau tolong, baik dalam modal kerja, baik dalam berhutang Tuhan, biar mereka bisa melunasi hutang-hutangnya dalam nama Yesus. Oh, biar mereka bisa mendapat order, mendapatkan berkat Tuhan, dan mereka bisa melihat pertolongan Tuhan, sehingga dapat membayar semua, oh kredit card maupun Tuhan Yesus leasing maupun oh Tuhan hutang karena modal kerja dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong sehingga semuanya bisa melewati masa ini Tuhan, dan pekerjaan mereka bisa dipulihkan kembali, usaha mereka bisa dipulihkan, dan mereka yang bekerja Tuhan, Engkau tolong Tuhan, supaya perusahaan di mana mereka bekerja Engkau topang Tuhan, Engkau topang sehingga perusahaan di mana mereka bekerja bisa terus berjalan dengan baik, bisa terus diberkati dalam nama Yesus, dan mereka bisa terus mengalami Tuhan Yesus pemeliharaan Tuhan. Bapa berkati Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Mereka yang di pinggir jalan, mereka yang menghadapi kesusahan Tuhan setiap hari Tuhan, mereka hanya bergantung kepadamu hari lepas hari, maka Tuhan akan menolong mereka Tuhan, menolong mereka yang di pinggir jalan, menolong mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat menghidupi hidup ini Tuhan, terus dan terus Tuhan sampai lewat masa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga akan menolong Tuhan seluruh dari pemerintah sampai rakyat, dari pemimpin gereja sampai jemaat lokal dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, tidak pernah berkekurangan Tuhan. Seluruh jemaat dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan tanda heran dan mujizat Tuhan. Mereka terus akan melihat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus Amerika, biar Amerika tenang dan damai. Khusus California Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus, sehingga tidak ada Tuhan Yesus, oh orang-orang yang Tuhan Yesus, oh mengganggu anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pemilihan, oh Tuhan, akan seluruh Tuhan Yesus Amerika Tuhan damai, tidak ada kebakaran hutan, tidak ada Tuhan bakar-bakar dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, sehingga California Tuhan Yesus, oh tidak ada kebakaran Tuhan, Dallas dan lain-lain Tuhan, di Atlanta dalam nama Tuhan Yesus.
Tidak ada kebakaran itu Tuhan, sehingga asap tidak menutupi kota mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Oh, damaikan Tuhan mereka semua Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Mereka kembali kepada kasih mula-mula Bapak, dalam Tuhan Senat, dalam Tuhan parlemen mereka dan kongres Tuhan, bisa Tuhan berjalan dengan baik. Tidak ada yang menipu, tidak ada yang mencurangi dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada undang-undang yang Tuhan Yesus, oh Tuhan, meringankan percabulan, meringankan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, oh mereka Tuhan di dalam melakukan dosa persinahan dalam dan aborsi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah undang-undang ini sesuai firman Tuhan. Biarlah mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak Tuhan Yesus membuat undang-undang yang mengampangkan Tuhan Yesus LGBT, aborsi, bahkan persinahan dan pemerkosaan anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, biar Amerika kembali dalam roh takut akan Tuhan. Bapak juga Tuhan dalam pemilihan presiden, sehingga tanggal 3 November Tuhan, biarlah Engkau yang memilih presiden yang takut akan Tuhan, dengan senat dan kongresnya Tuhan, dan juga parlemennya yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan, susunan pemerintah yang takut akan Tuhan, sehingga kembalikan Amerika dalam takut akan Tuhan. Orang-orang sekolah-sekolah bisa kembali beribadah, sekolah-sekolah bisa berdoa Tuhan, bahkan tempat-tempat istana, kantor-kantor pemerintah, biarlah Tuhan ada Tuhan pendoa-pendoa Kristen Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan kembalikan Tuhan Yesus roh takut akan Tuhan, roh percaya pada Tuhan Yesus di sana Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada rasis Tuhan. Bapa, Engkau tolong semuanya Tuhan. Terima kasih. Dan khusus bangsa kami Indonesia Tuhan, tidak ada kekerasan Tuhan. Juga Indonesia, Amerika juga tidak ada kekerasan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, juga Tuhan Indonesia, biarlah Tuhan tidak ada Tuhan Yesus, oh Tuhan, perbedaan rasis agama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada garis keras yang merencanakan yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Biar Indonesia damai dan tenang Tuhan. Indonesia Tuhan takut akan Tuhan. Indonesia Tuhan diselamatkan seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Indonesia tenang dan damai dalam pemilihan Tuhan gubernur maupun pejabat-pejabat Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah berjalan dengan baik Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Indonesia Tuhan, ekonominya Engkau pulihkan Tuhan, ekonominya kembali baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih khusus Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau lihat di Jakarta Tuhan, penambahan COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pertobatan ada Tuhan, mereka taat pada peraturan pemerintah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berhentikan COVID ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, seluruh gereja-gereja Tuhan akan bangkit dan bersatu Tuhan. Berkati WBI kami Tuhan, berkati dari pusat Tuhan Yesus, Ketua Umum kami Tuhan, Ibu Ika Tuhan Yesus, Ibu Nuni Tuhan, dan mereka para penasihat-penasihat, Bu Oli Mesak Tuhan, dan seluruh Tuhan pejabat pusat Tuhan, WBI Tuhan, Korda dan Korwil dalam nama Tuhan Yesus, sampai ke WBI lokal Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Biar pesan dari pemimpin bisa sampai ke gereja lokal dan semuanya diberkati. Urapi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, urapi Tuhan Yesus penanggung jawab sampai Korda dan Korwil dan lokal Tuhan, GBI lokal, semua bertanggung jawab dan semua memelihara Tuhan dan bekerja dengan baik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan kaum wanita, menjadi penolong yang sepadan yang luar biasa di masa-masa ini Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mendengar doa dari anak-anakmu yang punya masalah-masalah Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Kau dengar doa mereka, Kau jawab doa mereka. Kami bisa tidak tahu siapa yang memerlukan bantuan, siapa yang memerlukan pertolongan, memerlukan apa saja, tapi kami percaya Tuhan matamu melihat mereka dan menjawab mereka dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau jawab doa kami yang tidak sempurna ini menjadi sempurna Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan mereka yang lemah menjadi kuat, juga menyembuhkan Ibu Nina Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Nina Tuhan dipulihkan semuanya Tuhan, dia bisa berjalan bebas lagi Tuhan, dan dia bisa ikut Tuhan ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan jawab doa anak-anakmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, menyanyi lagu semangat Bon. Iya, nyanyi doa semangat apa? Bisa pilih. Yesus kekasih jiwaku, ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian karena namamu. Yesus kekasih jiwa, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, yes, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Yes, dengan gendang puji kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, haleluya. Puji Tuhan. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Firmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Yesaya 46. Ya, kita akan buka Yesaya 46. Firman Tuhan ini memberikan kita semangat, memberikan kita pengharapan. Karena setiap firman Tuhan harus memberikan kita semangat dan pengharapan dan percaya. Ya, kita baca dulu ya. Yesaya 46 dari ayat 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Kalau dia berbicara kaum keturunan Yakub, perempuan juga termasuk ya. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung. Saudara, ini Anda harus perhatikan bahwa siapakah orang-orang yang didukung Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ya. Hai marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara, orang-orang yang didukung Tuhan ini adalah orang-orang yang sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Karena dia tidak mengandalkan cara berpikir dia, cara kekuatan dia, dan keuangan dia, pekerjaan dia, orang sekeliling dia. Dia mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan mau tidak mau harus mendukung dia. Ya kalau dia bilang nggak mau, yang lain mau minta menolong nggak mau, yang ini nggak mau. Terus Tuhan, aku cuma mau Tuhan, aku cuma mau Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah kalau begitu dia aku dukung lah. Iya saudara. Jadi orang yang didukung Tuhan, orang yang meminta pertolongan Tuhan, orang yang benar-benar berkata, Tuhan aku tidak mau minta-minta ke orang, aku tidak mau minta ke siapa saja, aku mau minta Engkau, aku mau minta Engkau, aku minta Engkau. Aku susah jalan nih, aku susah jalan pekerjaanku tidak bisa jalan. Iya, rumah tanggaku dan semuanya. Maka Tuhan bilang, oke, kalau nggak bisa jalan, gua dukung deh. Ya, ini luar biasa. Jadi orang yang berserah benar pada Tuhan, jangan takut karena tidak ada yang dia andalkan, cuma Tuhan. Nah inilah kesukaan Tuhan, saudara. Tuhan itu kuat sekali. Jadi dia suka banget kalau orang-orang ini mengandalkan dia. Maka mari kita harus belajar untuk berserah benar pada Tuhan dan percaya benar pada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka di sini yang kudukung sejak dari kandungan. Kalau ibu kita orang yang percaya kepada Tuhan, Anda percaya banget bahwa Anda dari kandungan didukung. Sebab Tuhan punya rencana pada kita sejak dari kandungan. Bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan saja, yang saat Habil dia tidak percaya Tuhan pun, bahkan bisa dari kandungan dia akan lahir orang-orang besar yang takut akan Tuhan. Seperti Saulus bisa jadi Paulus. Iya kan? Semua itu, orang yang di penjara, kepala penjara bisa bertobat. Semua karena di dalam kandungan kita ini, kandungan ibu-ibu, kandungan ini berbicara ibu-ibu, laki-laki nggak bilang kandungan, ya kan?
Maka dikatakan yang didukung sejak dari kandungan. Ini berbicara kepada perempuan. Iya, perempuan, kau bisa punya anak laki dan anak perempuan juga. Tetapi ingat, ibu ini yang dipakai Tuhan untuk menaruh di kandungannya orang-orang yang didukung Tuhan. Jadi ibu-ibu, kau harus bersuka cita. Apalagi yang percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak akan biarkan anak yang sudah didukung dari kandungan, dan anak itu tidak pelihara Anda kalau susah. Gak mungkin saudara, kecuali Anda hidup ngaco, ya kan? Kecuali kalau Anda sebagai orang tua yang ngaco, orang tua penjudi, orang tua pemabok, orang tua yang keras kepala, yang selalu mau minta cerai. Iya kan, orang tua yang perempuan yang sombong, iya kan, yang rasanya dirinya kuat, caranya dia tidak perlu, jadi keles sedikit minta cerai, keles sedikit minta cerai. Jadi orang-orang lain juga maksudnya kalau marah pada anak, wah marahnya luar biasa gitu ya. Sepertinya anak itu harus dibuang ke neraka. Ya, maka ibu-ibu, Anda harus tahu bahwa anak-anakmu didukung sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan, itu anak itu sudah didukung Tuhan. Sebab itu kita harus percaya bahwa sampai dari bayi. Jadi kalau kita nih masih bayi di kandungan ibu kita, kita juga didukung Tuhan. Iya, sekarang kita jadi ibu, anak kita didukung Tuhan. Jadi jangan Anda tidak percaya bahwa anakmu itu akan berhasil. Harus tetap percaya. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal, dan tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik. Tidak ada sebuah. Sebab itu kita harus mengajar anak-anak itu karakter. Kita harus mengajar kita harus mengajar ini lihatnya kebalik sih. Enggak menghadap. Kalau enggak ke Lenda. Halo, sorry saudara, rekamannya jatuh. Iya, nanti dibetulin. Coba. Udah. Ya. Jadi ibu-ibu, ayat ini sedang berbicara bahwa kandungan milikmu itu ada menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Karena kau juga pernah menjadi bayi yang di kandungan ibumu. Jadi semua kita, dan kalau Anda juga bisa, maksudnya memiliki kandungan rohani, Anda pun akan melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa. Ingat, anak-anakmu tidak akan menjadi anak-anak yang bandel kalau kau dekat dengan Tuhan. Kalau kau selalu mengajar mereka dan memperlihatkan kehidupan ibadahmu yang benar pada mereka, maka kau adalah orang yang berbahagia. Karena mereka akan dapat mengingat bahwa kalau masa COVID kesusahan atau masa susah apapun, mereka akan mengandalkan Tuhan. Saya, karena mama saya kuat dengan Tuhan, maka saat saya susah, saya sangat miskin dan bangkrut suami saya berdoa mencari Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan karena saya lihat mama saya, dan dia mengajarkan kami untuk setia beribadah, untuk setia sekolah minggu, untuk baca Alkitab, untuk berdoa, dan setiap kali kami kumpul berdoa. Sehingga contoh ini adalah hal yang Tuhan cari pada kita WBI. Tuhan cari pada kita wanita-wanita. Jangan sampai kita lupa bahwa kita bisa melahirkan anak itu karena Tuhan mendukungnya dari kandungan. Jadi kalau kita juga yang masih bayi di kandungan ibu, Tuhan dukung kita sehingga kita bisa lahir.
Maka sampai saat ini Anda pun yang tidak kawin, yang tidak punya anak pun, ingat baik-baik, kita pernah menjadi bayi di kandungan dan didukung oleh Tuhan. Jadi dari kandungan kita ini sudah dijamah Tuhan, sudah dipelihara Tuhan, dan masa ini pun Tuhan akan pelihara kita. Apalagi kita sudah tahu baca BABA, BIB, babi. Jadi kita bisa baca Alkitab, kita bisa baca di WA renungan-renungan. Saya selalu kirim renungan. Oh, bahkan saya pikir orang bosan ya renungannya, tapi Tuhan taruh di saya adalah tanggung jawabmu. Mengirim renungan-renungan di grup atau di anak-anak yang saya cintai dan teman-teman, karena mereka di masa ini mereka nganggur, dan mereka bisa putus asa, bisa kecewa. Tetapi kalau kita kirim firman, maka Tuhan mendukung mereka, maka Tuhan menolong mereka. Anak saya kadang-kadang mungkin mereka sebel nih, bisa aja mereka sebel, mama kirim terus nih, mama kirim terus ya. Tapi terus mereka bisa nggak mau, langsung keluarin, langsung nggak mau pacar. Nggak masalah, tapi tugasku adalah aku mendukung mereka. Saudara, jadi mereka mau marah kek, mau apa kek, tugasku adalah mendukung mereka. Nah, Tuhan tugasnya mendukung Tuhan, maka orang tua ini dipakai Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Maka jangan pernah berpikir bahwa anak-anak kita ini gak ngerti, karena kita gak kasih mengerti, karena kita enggak bilang dia ayo ibadah, ayo baca, ingat Tuhan yang mendukung kamu bisa lahir, bisa sekolah. Bahkan dia katakan orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Masa sudah didukung, dijunjung dari rahim, berarti kerjasama antara orang tua dan Tuhan kan. Ini Tuhan, jadi orang tua wanita harus ngerti juga bahwa rahim kita dan kandungan kita ini adalah alat yang dipakai Tuhan. Ini ada tangan Tuhan di situ, ada tangan Tuhan di situ. Coba ayat 3, ini kan didukung, dijunjung. Ayat 4, dan bukan sampai di kandungan aja baru taruh, atau siapapun Anda pernah jadi bayi. Jadi jangan sampai kalau gitu saya kandungan saya tidak dipegang Tuhan dong. Enggak, Anda pun waktu di kandungan ibumu Anda Anda juga didukung dan dijunjung Tuhan. Bayangkan dukung dan junjung ini luar biasa ya. Kalau lihat digendong-gendong, dijunjung Tuhan, ya dikasihi Tuhan. Terus sampai masa tuamu aku tetap dia. Jadi artinya pemeliharaan Tuhan bukan hanya sampai kita lahir, tetapi sampai masa tua. Bukan saja kita yang masih di kandungan saja Tuhan tolong jaga, rawat kita sehingga kita tidak mati dan kita bisa lahir dengan selamat dan sampai. Tuhan bilang bukan sampai itu. Dari usia hari sampai usia bulan, sampai usia tahun dan puluhan tahun, Tuhan itu tetap mendukung dan menjunjung itu, karena kata tetap. Sampai masa tuamu aku tetap mendukung, menjunjung engkau. Aku tetap Tuhan yang melindungi. Apalagi kita yang percaya pada Tuhan dan suka berdoa. Nah ini dan sampai masa putih rambutmu, saudara. Maka kata ada satu ibu yang dari kampung Sulawesi Tengah yang sangat kampung dan sangat kolot gitu. Terus dia bilang begini, dia bilang banyak orang di kota sudah ngecat rambutnya, maka Tuhan tidak akan menggendong dia karena rambut putihnya dia cat. Saudara, jadi karena dia baca benar-benar itu. Jadi makanya saya lihat teman-teman ada yang karena takut ke
ke salon apa, terus mereka nggak bisa ngecat, mereka biarkan putih, ya nggak apa-apa, keren ya. Keren. Jadi digendong Tuhan terus. Nah di sini ini tadi kan cuman sebagai ya lelucon Anda, karena di pelayanan saya dia bersaksi itu, saudara. Jadi saya tidak bohong. Ya kan, semua dengar dia bersaksi itu waktu mereka datang dari Sulawesi, satu rombongan. Dan saudara, dia bilang seperti itu, bahwa orang-orang di kota itu sudah tidak bisa digendong Tuhan, karena mereka sudah rambut putihnya dicat, saudara. Tapi ini Tuhan berkata dalam perumpamaan, rambut putih itu artinya kau sudah dewasa. Karena ada orang yang masih SMA sudah ada rambut putih. Jadi rambut putih ini namanya kau sudah dewasa. Ini cuma contoh, cuma perumpamaan rambut putih artinya sampai lu tua banget, sampai seluruhnya putih banget. Nah artinya Tuhan akan menggendong. Amen. Jadi Tuhan tidak bilang nanti digendong di masa di masa kau senang, di masa semua jalannya baik. Tidak, saudara, tapi digendong dari masa apa saja. Masa susah senang, masa diberkati tidak diberkati, terus Tuhan akan gendong. Tuhan gak lempar, Tuhan gendong. Nah, jadi namanya kalau masa susah seperti pandemi ini terus dibilang sekarang gue juga susah, itu Tuhan gak ngomong gitu. Gue juga susah, gue lempar aja lo ya, bikin beban. Tidak, karena Tuhan bilang marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari berbeban berat, karena Tuhan akan pikul, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan gendong. Iya, dan mau menanggung kamu terus. Jadi dikatakan tetap dan terus, artinya gak pernah satu hari pun Tuhan tinggalkan kau. Apalagi kalau kau datang dan duduk di kaki Tuhan seperti ini, maka Tuhan sangat bahagia dan Tuhan sangat senang, dan dia peluk kita erat-erat dan dia bilang, anakku, kau menyenangkan aku. Wah, luar biasa. Anak saya aja kalau naik ke atas dan bisa, saya senangnya bukan main ya, karena lantai 3 kan. Terus kalau bisa naik ke atas dan ngobrol, apalagi bawa kue. Bawa kue, jika naik dan bawa kue, mama ini kue, haleluya, ya kan. Jadi saudara, betapa indahnya orang tua itu, senang banget. Apalagi Tuhan adalah lebih dari orang tua, Tuhan lebih dari siapa saja, iya kan. Dan kalau jangan sampai pas orang tua bilang, oh, sudah lama gak naik ke atas, gak bawa kue, terus bilang, aduh anak-anak. Nah jangan, saudara, karena kita harus mengandalkan Tuhan, ya kan, harus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai banyak ibu-ibu terus bilang, baik banget anaknya Ibu Dora, kok anak saya belum datang-datang bawa makanan, belum datang-datang bawa kue, belum bawa duit. Maka mereka bilang, mereka mulai bandingkan, itu bisa datang roh cemburu, iri hati, roh yang tidak baik. Ingat, yang berkata menggendong, mendukung, menjunjung, dan menanggung kita ini adalah Tuhan. Memikul kita adalah Tuhan. Jadi kita harus menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Maka dikatakan ujuk-ujuk, datang ibu-ibu yang lain, datang orang yang lain, datang tetanggamu, datang teman baikmu, datang orang yang tidak Anda tahu, tiba-tiba lemparin sembako di rumahmu. Bukankah itu juga pertolongan Tuhan? Dan kalau saya melihat mereka, teman-teman, terus saya tadinya pikir, aduh kasihan mereka, aduh kasihan, bagaimana saya mau kirim supaya mereka bisa diberkati. Ternyata mereka dapat banyak sekali sembako, termasuk Lenda bagi-bagi ke mereka di puncak. Sampai saya kaget, Lenda bawa berapa beras itu? Terus dia bilang banyak. Jadi jangan takut, burung di udara dia pelihara. Amen. Apalagi kau, kalau kau mengandalkan Tuhan. Bayangkan Lenda, Sami, terus Pak Ben, itu rumahnya penuh sembako. Sehingga mereka tidak perlu khawatir. Super mie ada, kornet ada, ikan kaleng ada, nasi,
Semuanya. Jadi Tuhan itu pelihara karena mereka setia, mereka cari Tuhan, mereka berdoa puasa. Kemarin mereka berdoa puasa dan ternyata selalu kalau saya doa puasa di puncak mereka ikut, dan selalu ada di sini WBI Linda ikut. Dan kalau saya mendengar kesaksian mereka, betapa Tuhan luar biasa. Luar biasa. Pekerjaan bisa iya biasa-biasa, atau pekerjaan bisa iya kurang menghasilkan, atau tidak punya apa-apa sekarang ini. Tetapi kok yang tidak pernah orang lempar-lempar sembako ke rumah kita bisa ada, itu kan. Ini luar biasa, saudara. Dan kalau saya dengar teman, iya Pak Ben bilang rumah dia sampai penuh tumpuk itu beras, iya kan. Wah, betapa luar biasa. Sehingga doa puasa nanti akan datang, dia bilang nanti dia bawa beras. Wah, luar biasa. Kemarin Lenda ini dia. Nah saudara, jangan pernah khawatir. Burung di udara dia pelihara. Kita didukung, dijunjung, digendong, baru dikata di sini melakukan menanggung. Ya berarti makanan minuman kita pun gak usah khawatir. Tuhan menanggung. Dan dikatakan menanggung bukan sekali-sekali, tapi terus dikatakan memikul dan menyelamatkan. Mikul, ya kan? Ya artinya dia apa? Masalah kita itu dia yang tanggung, bukan kita yang tanggung. Dia pikul kan? Dia tanggung, dan juga dia memberikan kita kekekalan, keselamatan. Jadi setiap ada persoalan, selamat. Iya, makanya kalau punya anak kasih nama selamat. Jadi dia selamat terus. Selamat. Saudara, maka saudara, bukan saja selamat itu masuk surga. Sudah pasti Anda percaya Yesus dan Anda sungguh-sungguh tidak hidup sembarangan, tapi hidup disiplin, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berdoa dan cari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Udah pasti Anda masuk surga dan selamat. Tetapi saudara, selamat yang ini pun adalah selamat di masa kesukaran, di masa kesesakan, di masa kita ditekan, kita selamat, masih napas. Selamat. Jadi mari percaya firman Tuhan ini bukan saja hanya tertulis buat Yesaya, tapi dikatakan untuk kita. Ayat 5, dan menyelamatkan. Kepada siapakah kamu menyamakan aku, hendak membandingkan, mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ya, Tuhan tadi sedang berkata bahwa jangan samakan Tuhan dengan bosmu, dengan namanya pekerjaanmu, jabatanmu, kekuatanmu, keuanganmu. Nggak sama. Tuhan mah dahsyat banget. Tuhan dahsyat banget. Jangan Anda samakan. Dan kalau Anda samakan, seperti tadi, kalau disamakan, kok anakku nggak lakukan gitu sama saya ya, kok cuma Ibu Dora? Nggak boleh samakan, karena Tuhan bilang anak itu bisa, orang tua bisa meninggalkan kamu, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kamu. Anak, orang tua, dan anak dan semua teman-temanmu bisa meninggalkan kamu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi mata Tuhan menjelajah, dia lihat kita, dia tahu kita membutuhkan pertolongan. Dan dia adalah Bapa yang tulen, yang asli, Bapa yang luar biasa. Karena dialah yang menaruh benih anak itu di kandungan, dan dia bisa, dia pelihara sampai tua dan sampai masuk surga. Maka di sini Tuhan bilang jangan samakan aku dengan orang tuamu, dengan anakmu, dengan orang yang baik atau orang yang tidak baik. Jangan, karena aku lebih dari itu. Tuhan jauh lebih. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dan daging. Mereka mengupah tukang-tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Jadi jangan sampai kita memberhalakan pekerjaan, memberhalakan rumah, memberhalakan benda-benda yang kita rasa sangat ini, sehingga kalau kesentuh dikit kita bisa berantem dengan orang-orang yang menyentuhnya. Dan sesuatu yang kita rasa banggakan, atau seperti kalau dia memberhalakan pekerjaannya, maka kalau pekerjaannya kesenggol dikit dia marah, saudara, maka tidak boleh. Jangan samakan, karena Tuhan
Kalau Anda menyamakan itu, Anda sedang membuat berhala. Jadi ada berhala di dalammu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka pekerjaan kita juga dipelihara Tuhan, rumah tangga dipelihara Tuhan, dan kesehatan dipelihara Tuhan. Maka lepaskan keinginan-keinginan daging itu menjadikan berhala. Lepaskan semua kemewahan dan rasanya foya-foya dan semuanya. Akhir ini Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang hanya sekedar untuk kenyamanan, keindahan mata, kenyamanan dan rasanya. Tuhan mau kita belajar untuk hidup sederhana dan mempercayai Tuhan. Bukan berarti tidak bisa hidup, minum enak, bisa, iya kan? Tapi kalau Anda cuma punya segitu dan Anda habiskan hanya untuk foya-foya dan Anda kemudian gigit jari, Anda tidak bisa salahin Tuhan atau salahin orang lain. Maka jadilah bijaksana di masa-masa ini. Sebab itu bagi ibu-ibu, mari jangan pernah menyerah untuk kembali kepada kedagingan, untuk marah, kecewa, dan mulai berkata hal-hal yang tidak baik. Mari kita lepaskan itu. Kita lihat firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Timotius. Coba 2 Timotius 1 ayat 7 mungkin ya. Tuhan tidak beri kita roh ketakutan. Nah, nanti Poni cari Louis dan Yunika, ya, mamanya Timotius dekat sini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi yang memberi roh keberanian itu adalah Tuhan. Karena janji Tuhan tadi, saudara, janji Tuhan tadi, ya, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di masa ini harus bersemangat. Tidak boleh takut selama Anda tertib melakukan yang dikatakan social distance. Maka mari selama kita mencari Tuhan dan kita melakukan apa yang pemerintah katakan, mari mengandalkan Tuhan dan lakukan yang baik, karena Dia katakan jangan takut, melainkan Tuhan tidak beri kita roh ketakutan. Jadi berarti kita berani menghadapi hidup dan tantangan ini, melainkan roh yang membangkitkan 3 hal yang dikatakan Tuhan, bangkitkan kekuatan. Tubuh kita, imun tubuh kita akan diperkuat oleh Tuhan, dan kita harus bersemangat. Yang kedua adalah kasih sesama. Kalau ada yang tidak mampu, ya kita tolong. Kita juga mau mendengar keluh kesah mereka, dan kita pun harus bersemangat juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu bukan hanya uang, saudara, bukan hanya sembako, tetapi kalau mereka susah, Anda bisa doakan. Karena kalau kita tidak punya apa-apa yang kita kasih? Kita kasih doa, kan? Kita doa, terus kita topang mereka, menguatkan mereka. Maka di sini dikatakan kasih itu, dan tidak mengungkit-ungkit kelemahan mereka, dan tidak marah, saudara, karena kasih tidak pemarah. Dan ketertiban itu dibilang pakai masker, tertib hidup, kan, pulang dari luar mandi, terus cuci tangan, jaga jarak, itu tertib, dan hidup yang tertib. Maka Anda lihat siapa yang memberi contoh. Ayat 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunik. 2 Timotius ya? Iya, 2 Timotius 1 ya. Terus? Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saudara, lihat siapa yang membuat sesuatu yang indah itu? Adalah seorang ibu. Ibu dan neneknya. Kan? Coba tadi 2 Timotius ya. 2
2 Timotius 1 kita, kalau ini kan ya ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi Paulus melihat iman dari keluarga itu. Jadi sekeluarga Anda akan mentransfer, ibu, nenek, ya, akan mentransfer kepada anak, kepada cucunya apa yang menjadi kehidupannya. Itu sangat berguna di waktu mereka dewasa. Mereka akan ingat terus. Maka itu dikatakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis. Jadi saudara, Anda yang sudah jadi nenek, ya, jangan merasa aduh saya sudah tua, katanya ganti senior. Ya. Jangan bilang tua. Anda yang sudah jadi oma, Anda jangan merasa lemah. Ingat, Andalah yang memberi dampak pada cucumu. Nah, Timotius itu menjadi hebat dan imannya dilihat dengan tulus ikhlas. Maka ini karena ada neneknya. Jadi kalau kau baru bertobat pun gak apa-apa, kau harus menjadi nenek yang baik, ya kan? Jadi mama yang baik dan WBI yang baik. Di sini dikatakan karena orang yang melihat kita akan selalu mengingat, akan selalu teringat pada iman kita, iman kita ini, imanmu yang tulus ikhlas. Harus ada ketulusan. Kalau Anda tidak tulus, walaupun kelihatan Anda semangat, tapi Anda tidak tulus, orang bilang besai, ya kan? Artinya lu gak bagus, lu semangat bergereja tapi lu tidak tulus, cuman pura-pura, cuman ada motivasi. Nyatanya ada pandemi ini lu tidak mau beribadah, ya tidak tulus, ya kan? Lah soalnya ini lihat ya, iman itu artinya dalam segala keadaan aku percaya Tuhan bisa menolongku, Tuhan menyematiku, aku tertib, aku disiplin, aku. Nah, coba lihat yang tulus ikhlas. Anda punya ketulusan, menolong orang tulus, bersama-sama tulus, berkati hati Anda baik, saudara. Maka mari kita hidup dengan iman yang bisa berdampak pada orang lain. Dan ketulusan kita ini akan dilihat. Kita akan mengalirkan kepada anak cucu kita, orang sekeliling kita, keluarga kita. Karena kita punya semangat iman, percaya pada Tuhan, dan punya ketulusan. Dan itulah yaitu iman yang pertama, itu dimulai dari kau. Kau akan menjadi punya cucu, cicit. Iya, mereka melihat hidupmu. Kau punya anak, mereka melihat hidupmu. Maka ibu-ibu jangan pernah membagikan kelemahanmu pada orang lain, tapi cerita pada Tuhan. Jangan keluh kesahmu disampaikan pada orang lain, sampaikan pada Tuhan. Karena anak-anakmu tidak kuat mendengar kelemahan, tetapi Tuhan kuat. Karena Dia mendukung, menjunjung, menggendong, memikul, memelihara kita. Bahkan sampai Dia katakan, aku menanggung kita. Jadi hidup kita ditanggung Tuhan, sampai Dia memikul kita dan menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita. Artinya kalau toh ada masalah apa, Tuhan akan kirim orang menolong kita melewatkan masa-masa kesukaran itu. Karena itu, hai nenek nenekmu, nenek Louis. Jadi kita ini nenek Dora juga ya, Oma Dora ya. Nenekmu Louis dan terus ibumu. Ya. Jadi ibumu, Eunike. Namanya keren-keren ya, Louis dan Eunike, karena dia bukan Siti dan Hamidah, ya kan? Nah saudara, tapi itu pun indah. Nama apa saja indah, saudara. Kalau Anda sudah jadi oma, Anda mau nama apa aja indah. Ya, dulu saya pikir nama saya jelek banget nih, pada bencong pakai nama Dora. Akhirnya saya tahu Dora adalah dorongan Roh Allah. Jadi mari bersemangat. Nama apapun yang Anda punya, yang lebih bagus, nama yang mulia, nama yang mengeluarkan bau yang wangi, yaitu kehidupan imanmu dan ketulusanmu menolong anak cucumu.
dan ketulusanmu pada orang-orang sekelilingmu, dan ketulus ikhlasanmu dalam melayani Tuhan, beribadah, maka imanmu itu dilihat semua orang. Iman dan tulus ikhlas itu. Nah, iman itulah yang berdampak sampai ke anak cucu dan orang sekelilingmu. Wah, luar biasa saudara. Jadi dalam keadaan sekarang kita tidak bertemu, jangan takut, terus nyatakan ya kebaikanmu, tulus ikhlasmu, beribadah dan melayani Tuhan, dan mengasihi Tuhan, dan menolong sesamamu dan orang lingkunganmu, dan kau punya semangat iman itu. Kalau iman terus orang letoy gitu iman, dia cerita, iya saya punya iman. Itu bukan iman. Iman itu orang, saya punya iman, saya percaya. Iman itu adalah tindakan. Iya, tindakan. Saudara, puji Tuhan. Nah, itu oma. Dan kalau Anda masih jadi orang tua, belum jadi oma, opa, maka percaya saudara, dari orang tua sampai kau menjadi nenek, ia katakan dari anak, dari bayi, kandungan dan rahim, sampai masa tua rambut putih, Tuhan akan menolong kita menjadi berkat bagi anak cucu kita. Dan dia katakan hidup juga di dalam dirimu, dan karena sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan air mata itu. Unik ini ada. Dia itu nomor 4. 1 Timotius 1 ayat, saya baca dari ayat 3 aja ya. 1 Timotius 1 ayat 3. Saudara, Anda perhatikan air mata. Iya. Dari ayat 1. Dari ayat 3 ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Jadi selalu dihubungkan dengan orang tua, nenek. Dia tidak bilang kakek moyangmu. Iya, coba Anda lihat. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Nenek moyang, orang suka bilang nenek moyang atau goyang-goyang. Tapi ini bukan kakek moyang, saudara. Jadi jangan nyalain yang kakek-kakek. Karena perempuan itu, si nenek itu penolong, penopang. Ya kan? Dia bisa nolong dengan doa, dia bisa nolong seperti Foni, langsung ke sana beresin cucunya. Wah, tiap hari pergi nyetir mobil jauh-jauh untuk nolong, ya kan? Nolong cucu dan anak. Saudara, anaknya dokter, masih ambil S2-nya, jadi dia sangat berbeban. Dia langsung lihat cucu, padahal ada suster yang jaga, ada pembantu. Lihat si nenek Foni, ya kan? Lihat, Anda lihat ya, nenek moyangku yang dilakukan oleh nenek moyangku. Jadi perhatikan baik-baik. Wow, Anda jangan takut menjadi nenek, karena nenek itu memberi teladan ya, dari mama sampai nenek. Anda yang belum kawin pun harus menjadi teladan anak, sampai kepada jadi istri dan jadi nenek. Iya, dia lihat di sini jadi orang tua dan jadi oma. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Saudara, dalam berdampak sekeliling, Paulus selalu mengingat pada Timotius. Karena apa? Karena keluarga ini keluarga yang berdampak, keluarga menjadi terang, keluarga yang beriman dan tulus ikhlas, keluarga yang sungguh mengandalkan Tuhan dan suka berdoa. Kalau Anda lihat, nanti Anda lihat ya, mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi orang-orang akan melihat hidupmu dan mereka akan selalu membawa kita dalam doa. Mudah-mudahan saya dibawa dalam doa terus ya. Ya, karena di sini karena orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga Paulus melihat keluarga yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tulus ikhlas dan beriman, dan selalu suka berdoa. Sehingga akhirnya Paulus bilang, aku setiap kali mengingat dan selalu aku berdoa buat mereka. Iya, sehingga orang-orang itu akan didoakan oleh orang karena dia memiliki karakter sifat yang baik, yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, baik siang maupun malam. Ya, Pak. Dan apabila aku terkenang, apalagi selain iman, tulus ikhlas, dan orang-orang yang baik, Anda lihat, aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan.
Ini berbicara orang yang lembut hati, orang yang cepat, dan yang orang yang suka dengan segenap hati mendoakan orang yang cepat hancur hati. Dan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, sungguh-sungguh kalau dia berdoa sampai dia menangisi orang-orang, dia bersyafaat. Orang-orang bersyafaat ini selalu menangis untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, untuk keadaan bangsa dan negara. Maka Anda yang juga adalah berdoa, Anda akan ada bagian ini, akan air matamu yang kau curahkan. Aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, kalau saya melihat, kalau kita menyanyi sudah sungguh-sungguh kita gak bisa tahan, pengen nangis saudara, ya kan? Dan juga Fodi nangis saudara, ya kan? Maka saya melihat air matamu Fodi, ya. Jadi Anda yang bersungguh hati pasti akan nangis kalau berdoa saudara. Oh, pasti waktu menyanyi. Karena itu di Alkitab dikatakan, di dalam Yeremia 9 dikatakan, panggilah orang-orang itu. Karena mereka suruh mereka menyanyi, maka nyanyian kita adalah hal yang indah. Yeremia 9 Yeremia 9, Anda lihat ayat 17. Yeremia 9 ayat 17. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan beratap. Jadi wanita-wanita ini memang harus menjadi pendoa syafaat seperti Louis dan Eunike dan akhirnya Timotius menjadi kuat. Iya, Anda lihat mereka beratap supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Jadi mereka ini pendoa syafaat dan juga orang yang bijaksana. Karena kalau Anda suka berdoa dan hancur hati dan benar-benar menyerahkan pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Anda menjadi orang bijaksana. Maka di sini dikatakan, biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, kelopak mata kita melelehkan air. Saudara, Anda yang ikut kami berdoa tiap malam dan juga itu untuk supaya Anda memiliki kelembutan hati, sehingga Anda menjadi orang yang beriman tapi tulus hati dan orang yang berdoa. Di sini keluarga ini Louis dan Eunike, artinya mamanya dan omanya Timotius, dan Timotius, mereka satu keluarga serumah mendapatkan kesan yang luar biasa oleh Paulus karena mereka selalu berdoa syafaat buat Paulus dengan air mata, dan kemudian Paulus pun berdoa buat mereka. Karena mereka ada satu keluarga yang mengandalkan Tuhan, yang bersungguh-sungguh. Maka Anda lihat orang-orang akan, kalau masalah Paulus datang dan minta didoakan. Nah inilah yang dikatakan bahwa panggil orang-orang itu. Dan di sana kita menyanyi, memuji, mengeluarkan air mata dan doa syafaat, supaya kami bisa ada kelegaan, ada kelepasan, sehingga mata ini yang tertutup, waktu air mata keluar, matamu bisa terbuka dan merasakan jamahan Tuhan. Sebab itu dikatakan kelopak mata kita melelehkan air. Baru kita lihat, sebab terdengar ratapan dari Sion. Wahai binasalah kami, Sion adalah gereja Tuhan. Sion berbicara mempelai Kristus. Kami sangat dipermalukan sebab kami harus meninggalkan negeri ini karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Sekarang banyak orang yang jual rumahnya juga karena mereka mengalami masa kesusahan ini. Maka dikatakan, maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan WBI, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Ini berbicara, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Kalau Anda berdoa sungguh-sungguh sampai Anda tidak bisa tahan dan mengeluarkan air mata karena Anda tulus mendoakan orang, tulus ikhlas Anda berdoa, minta pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka
tanpa sadar Anda menjadi orang yang dicari, orang yang bisa menolong, mendoakan orang lain. Bahkan di sini dikatakan biar mereka datang karena mereka adalah perempuan bijaksana. Maka di sini dikatakan dengan firman Tuhan, hai perempuan, biar telingamu menerima firman dari mulutnya, sehingga kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh tulus ikhlas seperti Louis dan Eunike, maka keturunannya menjadi orang yang diberkati, bahkan menulis kitab Timotius. Luar biasa, bahkan Paulus menulis tentang keluarga ini yang luar biasa. Nanti orang akan cerita, wah keluarga itu luar biasa, cari Tuhan luar biasa. Maka saudara, di sini dikatakan firman dari mulutnya, sehingga firman Tuhan dari mulut Tuhan akan ditaruh kepada kita, perempuan-perempuan Allah yang luar biasa. Maka di sini ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan kepada setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Ini dikatakan, ajar pada anakmu doa syafaat, ajar pada mereka menyanyi memuji Tuhan, nyanyian doa, ajar pada mereka supaya mereka pun bisa mengajar pada anak-anak mereka dan mengajar pada teman-teman. Jadi selain kita harus mengajar keluarga kita untuk doa, memuji, menyembah Tuhan, dan juga bersyafaat, maka Anda adalah orang yang berdampak, dilihat oleh anak cucumu. Bahkan kemudian Anda akan mengajar kepada orang lain, pada teman-temanmu. Artinya di gereja ini teman-teman kita ajar. Maka puji Tuhan, ini berbicara perempuan-perempuan yang luar biasa. Anda akan tertulis, bukan saja tertulis di gereja, tertulis sebagai anggota gereja WBI, tetapi Alkitab ini menulis Louis dan Eunike. Luar biasa. Bahkan Paulus berbicara tentang mereka, dan kemudian anaknya Timotius menjadi bagian dari firman Tuhan yang ditulis. Bukankah itu luar biasa? Karena yang ditulis Alkitab ini akan kekal selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Cayo, orang Korea, cayo, semangat, kuat, semangat, bergairah, terus, maka Anda tidak perlu takut. Tuhan tidak beri kita roh ketakutan, tetapi roh yang bersemangat, roh yang membangkitkan semangat, roh yang dibilang kasih dan roh yang berani, roh yang tekun, roh yang serius dan bersemangat, bahkan yang penuh kasih dan ketertiban. Dia tidak beri kita roh ketakutan, tapi dia berikan kita roh semangat, roh keberanian, kasih dan ketertiban, dan terus berdampak pada keluarga. Jadilah seperti yang dikatakan Louis dan Eunike. Dan jangan lupa, kita dari perut rahim kita mengeluarkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Rahim kita, rahim kandungan rohani kita. Anda pernah dirahim, dan anak-anakmu pun akan ditolong Tuhan dari sampai besar, sampai putih rambut dan semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari angkat tangan kita, tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Bapa memberkati semua kami bisa bangkit, sehingga kami pun, kalau Louis dan Eunike, Tuhan, Nenek Louis dan Mama Eunike bisa dipakai Tuhan dan melahirkan Timotius yang luar biasa, maka kami pun akan melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa. Bahkan anak-anak kami akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan pakai kami semua, karena kami percaya rahim-rahim kandungan kami sudah disentuh oleh Tuhan. Bahkan anak-anak kami dari kecil sampai kami masa putih rambut, semua Tuhan menopang kami. Kami terima berkat Tuhan. Kami nyanyikan satu pujian. Sampai masa tuamu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya
Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sekali lagi, amin. Sampai masa tuaku, katakan padamu, aku Yesus tetap, ya sampai masa Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kehidupan kita. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku percaya akan Dia sang perisaiku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang tinggi. Mari angkat tangan, turunkan berkat-Mu Tuhan. Saat mereka akan kembali pulang, pasukan malaikat menjaga mereka, tiba dengan selamat di rumah mereka masing-masing, bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan suami, pekerjaan anak-anak mantu, bahkan cucu-cucu mereka, bahkan sekolah anak-anak mereka dan cucu mereka. Terus juga Tuhan akan lindungi dan pelihara dan memberkati. Tidak akan Kau biarkan, Tuhan tidak akan memberikan mereka, Tuhan Yesus, hal kesukaran melebihi Tuhan kemampuan mereka, karena Engkau akan memberikan mereka jalan keluar. Dan Engkau Allah sumber kekuatan mereka, dan yang melindungi, menguatkan mereka, memberkati dan menyembuhkan mereka. Tuhan sendiri yang akan menggendong, memikul, menanggung mereka, bahkan sampai putih dari masa muda sampai putih rambut mereka. Tuhan, Engkau terus akan memikul, bahkan menyelamatkan mereka. Tanggungan mereka pun Engkau tanggung, masalah mereka pun Engkau juga menyelesaikan dan menyelamatkan. Bahkan sampai mereka tidak mampu, Engkau akan menggendong dan memikul mereka. Tidak ada yang tidak Kau lakukan bagi orang yang berharap kepadamu Tuhan. Turunkan berkat, anugerah, kasih sayang, rahmat, semua yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan. Dan Tuhan yang mendatangkan berkat dan terus turun ke atas mereka, seisi rumah mereka diberkati. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Tuhan, percepat berhentinya COVID ini dan percepat ditemukan vaksinnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan percepatan Tuhan menjawab doa anak-anak-Mu Tuhan. Kami terima berkat yang sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi sebentar malam jam 7. Jam 8 katanya. Jam 8. Iya, karena 2 kali kebaktian sore ini, maka kasih istirahat mereka yang main musik, dan jadi jam 8 kita mulai ya. Kalau hari Selasa biarlah kita selesai ibadah kaum wanita, maka ibadah doa pujian penyembahan kita jam 8. Tuhan Yesus memberkati. Amin.